نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala pagi ini dengan izin dan taufik dari Allah subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang atau seputar muamalah maliyah sebagai upaya dan usaha kita untuk memastikan lurus dan tidaknya muamalah kita, halal tidaknya transaksi yang kita bangun, benar tidaknya akad-akad yang kita langsungkan, maka itu semua dituntut atas kita untuk mengkaji, untuk mengilmui lebih dalam masalah seperti ini. Karena sebagaimana diwasiatkan dua sahabat yang mulia radhiyallahu anhuma, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, bahwasanya siapapun yang berniaga, yang bertransaksi, yang masuk pasar sementara dia tidak mengilmui tentang masalah-masalah itu, maka sejatinya dia hanya akan terjatuh dan terjebak dalam riba. Ya, sehingga ini menjadi tuntutan bagi kita untuk selalu dan senantiasa menyempatkan waktu kita untuk ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada umatnya yang istiqamah meniti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Ikhwatal iman, pagi ini materi kita cukup padat, ya kita katakan cukup padat, bahkan mungkin lebih tepat bedah buku pagi ini. Makanya ulun kemarin berwasiat kalau bisa buku Ustaduna Dr. Erwandi itu dibawa, karena bahasannya sangat panjang, kemudian cakupannya sangat luas, yang pastinya bahwa tidak akan mungkin tersampaikan secara utuh. Paling tidak pagi ini kita sampaikan poin terpenting terkait dengan masalah-masalah harta haram, muamalat, tentang hasil kezaliman berupa ghish, kecurangan, ihtikar, artinya monopoli atau penimbunan barang, dan riswah adalah sogok. Ini tiga bahasan, tiga materi yang diinginkan untuk tersampaikan di pagi yang baik ini. Ikhwatal iman yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kajian kita pagi ini tentang harta haram hasil kezaliman. Baik, sebelum kita kupas masalah atau tiga masalah ini, ya, terlebih dahulu kita akan mulai dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah yang disahihkan Syekh Albani rahimahullahu taala
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas ittaqullah. Wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ajmilu fit talab. Perbaguslah, perindahlah, tempuhlah cara jalan yang baik di dalam meraih rezekimu. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidaklah satu jiwa itu akan mati, fa inna nafsan lan tamut. Sesungguhnya tidaklah mati, tidak akan mati satu jiwa, hatta tastawfiya rizqaha, hingga sempurna rizkinya diberikan kepadanya. Jadi kita tidak akan dimatikan Allah Subhanahu wa taala hingga kita sempurna dalam menikmati, mengenyam rezeki yang Allah tetapkan untuk kita. Wa in abta'a anha, walaupun rezeki itu datangnya telat, datangnya terlambat kepada kita, maka fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab. Nabi kita ulangi lagi, wa ajmilu fit talab, perbaguslah Anda di dalam mencari rezeki Anda. Khudu ma halla wada'u ma haruma, ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Nah, hadis ini ya ikhwan menjadi prinsip seorang pedagang, seorang pengusaha, seorang pembisnis, bagaimana dia membangun usahanya dalam rangka untuk meraih rezekinya dengan cara-cara yang halal. Kalau semua dari kita berkomitmen dengan hadis ini, ya ikhwan, rezeki Anda, rezeki kita sudah ditetapkan. Rezeki itu tidak akan pernah tertukar, dan kita tidak akan dimatikan Allah hingga kita sempurna menikmati rezeki itu. Maka raihlah rezeki ini, gapai, ambil, dapatkan dengan cara-cara yang legal, dengan cara-cara yang syar'i yang dituntunkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika keterlambatan rezeki itu sampai kepada kita, saya ulangi, ketika keterlambatan rezeki itu sampai kepada kita, ini terkadang yang menjadi alasan sebagian kaum muslimin akhirnya melakukan cara-cara kezaliman di dalam meraih harta mereka. Ini persoalannya. Ini persoalannya. Makanya tadi kita katakan bahwa kalau seandainya semua kaum muslimin dari semua lapisan masyarakat, apapun jenis pekerjaannya, kalau semua kembali kepada hadis yang mulia tadi, ajmilu fit talab, tidak ada kezaliman, tidak akan ada harta haram yang kita ambil, tidak ada hal syubhat yang masuk ke dalam kantong kita, kalau semua berkomitmen dengan hadis ini. Persoalannya tidak semua menjadikan hadis ini sebagai prinsip di dalam perniagaan yang dia bangun. Ini yang pertama. Ikhwatal iman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan harta haram? Secara umum, harta haram adalah semua harta yang diperoleh, semua harta yang didapatkan melalui jalur-jalur yang tidak syar'i. Itu bahasa sederhananya. Ya, jadi apabila harta berapapun nilainya, kita tidak menyoal nilainya,
Kita tidak menyoal angkanya, ya, berapapun angkanya, berapapun nominalnya, apabila itu kita dapatkan dari jalur-jalur yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan itu adalah harta haram. Pastikan itu adalah harta haram. Dan harta ini akan pasti berdampak buruk bagi kita. Pasti akan berdampak negatif, berdampak buruk bagi kita. Salah satunya adalah harta haram akan menjadi penghalang diijabahnya doa kita. Salah satu dampak buruk dari harta haram yang kita ambil itu menyebabkan doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala tertolak. Nabi kita mengatakan, mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Di hadis yang cukup panjang, pertama Nabi kita mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Nah, di penghujung hadis Nabi kita mengatakan, menyebutkan tentang seorang laki-laki yang rambutnya acak-acakan, wajahnya kusut penuh dengan debu, ya, kemudian yamudu yadai ila sama, dia angkat kedua tangannya, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan ya Rabbi ya Rabbi, dia meminta ini, meminta itu. Kemudian kata Nabi kita, coba lihat laki-laki itu, makanan yang dia makan dari yang haram, minuman yang dia minum dari yang haram, pakaian yang dia kenakan dari harta yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan selalu senantiasa diberikan makanan yang haram, fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin doanya akan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi renungan bagi semua dari kita, ya, siapapun yang mendengar kajian ini, ketika kita berdoa kepada Allah kok tidak dikabulin Allah, sampai hari ini doa kita tidak diijabah Allah, coba tengok makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pakaian yang kita kenakan, makan yang kita makan, apakah dari sumber-sumber yang halal atau dari sumber yang haram. Kemudian ikhwatal iman, apa itu kezaliman? Ya, karena harta haram hasil kezaliman. Ya, kita sampaikan pelan-pelan, ya, mudahan bisa selesai. Az-zulmu, ya, ini dari bahasa Arab, ya, jadi kita zalim itu secara bahasa artinya adalah wad'u syai' fi ghairi makani, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu adalah kezaliman. Jadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itulah zulum, itulah kezaliman, itu secara bahasa, ya. Jadi ini sifatnya umum. Apa saja tindakan yang menyelisihi sebuah kebenaran itu berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan itu dikatakan adalah tindak kezaliman. Adapun secara syaraknya, secara istilahnya adalah, ya, ini bisa diartikan dengan bahasa takwa, yaitu melanggar apa yang dilarang Allah dan mengerjakan melanggar apa yang dilarang Allah dan meninggalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kezaliman. Nah, jadi bahasa sederhananya, ya ikhwah, bahwa kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan yang namanya kezaliman
Yang namanya kezaliman semuanya diharamkan. Karena tindak kezaliman ini dipastikan akan menimbulkan kerugian, menimbulkan gangguan bagi orang lain. Makanya Nabi kita mengatakan la dharara wala dirar. Karena semua bentuk madarat yang kita timbulkan, apakah bagi tetangga kita, qarib kerabat kita, bagi orang lain secara umum, maka itu adalah tindak kezaliman. Makanya di dalam hadis qudsi dalam Sahih Muslim, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, aku juga jadikan kezaliman ini sesuatu yang haram di tengah-tengah kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Fala tazalamu, kata Allah, janganlah kalian saling menzalimi. Karena tindak kezaliman adalah tindak yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tindak kezaliman ini bisa ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa juga ditujukan kepada manusia lainnya. Jadi bisa kepada Allah tindak kezaliman dan bisa kepada manusia dalam persoalan muamalah, dalam persoalan harta. Nah, pagi ini konsentrasi kita ketiga hal yang kita sebutkan tadi akan kita kupas secara ringkas, secara umum. Yang penting semua mengena ya tentang gish, ihtikar, dan apa tadi? Masalah riswah. Baik. Yang pegang buku ya silakan di buku ulun ini halaman 165 ya, silakan dibuka yang bawa buku. Kita akan mulai dari gish atau curang dalam berdagang. Ya, ini ya, hampir kita katakan ya menimpa banyak kaum muslimin, ya menimpa banyak pedagang, ya. Ikhwatal iman, apa itu gish? Ya, kita baca sebagaimana yang disampaikan Ustadzuna Dr. Irwandi Tirmidzi hafizahullahu taala. Yang dimaksud dengan gish, ya, gish itu kalau bahasa sederhananya curang, culas, curang, ya, adalah penjual menampilkan barang tidak sesuai dengan hakikatnya, atau ia menyembunyikan cacat barang yang mana jika pembeli mengetahui hakikat barang sesungguhnya, ia tidak akan membeli barang dengan harga yang diinginkan penjual. Nah, jadi gish dalam jual beli adalah seorang pedagang yang menampakkan barang tidak sesuai dengan hakikatnya. Ya, contoh realnya apa? Jual beli mobil yang di situ ada cacatnya, ada rengsek misalnya, atau pernah ditabrak sehingga mobilnya rusak. Nah, kemudian diperbaiki, dicat kembali sehingga tampilan luarnya seperti baru. Nah, maka apabila penjual mobil ini atau pemilik mobil ini menjual mobilnya dan tidak menyebutkan apa yang pernah terjadi pada mobilnya, berarti dia telah melakukan gish atau tindak kecurangan. Kenapa? Karena tindakan ini pasti akan merugikan orang lain. Dia polis mobilnya sehingga tampak lebih baru, lebih indah, lebih mengkilap, ya, sehingga orang yang tidak paham tentang mobil
tidak mengerti, ketika melihat luarnya bagus, indah, dia akan beli. Padahal mobil ini pernah rusak, pernah ditabrak, pernah terbalik misalnya. Nah ini tidak boleh. Harus disampaikan, Pak, ini mobil saya jual, ya dulu pernah tertabrak, rengsek bagian sini, tapi sudah kami perbaiki. Kalau penjual pembelinya rela dengan penjelasan kita, dia tetap ingin beli, tidak masalah, silakan, ini barangnya. Yang penting Anda sampaikan. Dan Anda tidak boleh mengatakan saya berlepas diri dari cacat yang ada pada barang ini. Tidak boleh. Karena Anda ilmu bahwa pada barang ini pernah ada cacat. Kasusnya akan berbeda ketika kita sudah menyampaikan semua. Ini bagian sini pernah rengsek, di sebelah sini pernah cacat, di sini cacat. Setelah kita sampaikan semua, baru kita katakan, selebihnya saya tidak tahu. Tapi kalau dari awal kita sudah sembunyikan cacat itu barang, tanpa kita konfirmasi, ini ghish. Dan ini termasuk tindak kezaliman, dan perbuatan ini diharamkan. Kenapa? Merugikan orang lain. Ya, jadi di sini dikatakan, ya, orang yang penjual mobil bekas memoles sedemikian rupa mobilnya dan contoh-contoh yang lainnya. Ikhwatal iman, maka jadilah kita penjual yang jujur, ya, penjual yang amanah. Mencari untung silakan, mencari laba sebanyak-banyaknya diperbolehkan, tapi jadi orang yang jujur. Sampaikan apa yang kita tahu tentang barang tersebut, jangan kita sembunyikan, karena kejujuran kita itu justru akan mendatangkan keberkahan pada barang kita, pada harta kita. Contoh misal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dua orang yang berniaga sadaqah, benar, jujur, amanah, wabayyana, menjelaskan sedetil-detilnya kondisi barangnya. Penjual sayur sampaikan, Pak, ini dikasih obat-obatan kimia, disemprot berkala sehingga tampak lebih indah, tidak ada ulatnya, tidak ada daun yang berlobang. Sampaikan, tidak apa-apa kita sampaikan, sehingga pembeli ketika dia beli itu barang betul-betul atas dasar kerelaannya. Karena terkadang ketika manusia beli sesuatu, setelah dia mendapatkan barang ternyata tidak sesuai apa yang diinginkan, maka akan muncul sumpah serapah dari orang ini. Bahkan tidak mustahil doa-doa keburukan akan ditimpakan kepada siapa? Kepada penjual. Dan ingat ya ikhwah, ada 3 doa yang tidak akan Allah tolak. Salah satunya apa? Da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Tidak ada hijab antara diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kita dari doanya orang yang mazlum, orang yang kita zalimi, orang yang kita tipu dengan barang yang kita jual kepadanya. Jujur dan jelaskan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, burika lahuma fi bai'ihima, maka Allah akan berikan keberkahan bagi keduanya dan perniagaannya. Sebaliknya, wa in kadzaba, apabila berdusta, menyampaikan tidak sesuai dengan apa adanya, menyampaikan tidak sesuai dengan hakikatnya, kemudian wa katama, menyembunyikan cacat barang, keburukan barang, ya, maka muhiqqat barakatu bai'ihima, maka Allah akan mencabut, ya ikhwah, akan dicabut keberkahan jual beli keduanya. Maka jadilah pedagang yang jujur, yang amanah. Walaupun terkadang ketika kejujuran kita kedepankan, mungkin secara dunia kita
kita tidak mendapatkan untung yang besar, tetapi untung yang kecil. Ketika mendapatkan keberkahan itu justru nilainya jauh lebih besar dari harta yang di dalamnya tidak ada keberkahan. Ikhwatal iman, banyak sekali bentuk-bentuk ghish dalam masalah perniagaan, ya, banyak sekali. Kita akan coba sampaikan ya yang aktual, yang sering dilakukan kaum muslimin, ya. Di antaranya yang disebutkan Ustadznya di sini adalah pemalsuan merek dagang. Ini termasuk aktual, banyak sebetulnya yang disampaikan. Ya, termasuk bentuk ghish, kecurangan di dalam perniagaan adalah memalsukan merek dagang. Ini tidak boleh. Ini termasuk kecurangan, ya, karena perbuatan ini dipastikan akan merugikan banyak pihak. Saya ulangi, akan merugikan banyak pihak. Kezaliman ini akan berdampak luas bagi satu pemilik hak cipta karya tersebut, ya, dua mungkin pihak produksinya, yang ketiga orang-orang akan terdustai dengan barang dengan merek yang branded misalnya, tetapi bukan pada sebenarnya. Akan timbul kezaliman meluas di sini. Ya, maka tadi malam sudah kami sampaikan juga, bagi yang menjual barang-barang KW misalnya, yang sudah terlanjur menjual, maka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang yang tersisa silakan dihabiskan untuk dijual, tapi jelaskan kepada konsumen Anda bahwa ini barang adalah barang KW. Sampaikan sehingga dia tidak akan tertipu dengan barang yang tampilannya seperti aslinya. Yang kedua, bagi para konsumen, bagi para kita, ya, maka jangan kita dibutakan dengan merek barang. Jangan kita terpedaya dengan merek sebuah barang. Kalau memang kita mampu untuk membeli barang yang bermerek dengan harga yang tinggi, silakan. Saya ulangi, silakan, tidak masalah, itu hak Anda. Nah, tetapi jangan sampai nanti untuk mendapatkan merek tersebut kita beli dari pasar-pasar gelap misalnya, atau dijual secara bebas dengan harga-harga yang miring. Ini tidak boleh. Karena perbuatan ini, ya ikhwah, sama halnya Anda membantu kezaliman yang dilakukan pihak-pihak yang memalsukan barang tersebut. Nah, maka pian juga jangan tergila-gila dengan merek. Ya, pengen sepatu yang mereknya bagus, ya enggak apa-apa, boleh. Harganya pun bagus pasti. Tapi kalau seandainya merek yang barang yang bermerek, sepatu olahraga yang ada mereknya misalnya, harganya cuma 100.000, 200.000, wah ini ada apa ini? Ya, maka pian harus tanya, ini original atau tidak. Kalau dikatakan KW1, KW2, maka jangan dibeli. Mending cari sepatu yang tanpa merek tapi kuat. Ada ya ikhwah? Ada kalau? Ada. Kan tidak semua barang yang tidak bermerek itu tidak kuat. Ada. Cuma terkadang kita ini sudah termakan merek sehingga apa-apa harus merek itu. Padahal tidak semua barang itu betul-betul bagus. Wallahu a'lam. Nah, ini harus kita berhati-hati terkait dengan barang-barang seperti ini. Ya, maka lu katakan tadi yang memang sudah terlanjur beli tidak apa-apa, silakan dinikmati itu barang. Ya, tetapi selebihnya selanjutnya untuk tidak membeli lagi. Kemudian ghish dalam dunia pendidikan. Nah, ini juga marak. Ya, bahkan terkadang dikoordinir. Ya, bagaimana bentuk ghish dalam dunia pendidikan? Ini biasa terjadi ketika imtihan, ketika ujian nasional, ya, ulangan nasional, dengan cara apa? Menyontek atau memberi contekan. Ini termasuk ghish dan hukumnya adalah haram. Apalagi apabila dikoordinir. Bahkan ada request tertentu karena ini sekolahnya sekolah ternama, sekolah unggulan,
Maka bagaimana cara semuanya lulus misalnya dengan cara dibantu pihak gurunya, ini semua tindak keharaman ya ikhwah. Ini tindak keharaman yang dilakukan secara kolektif, hukumnya adalah haram. Kenapa? Akan menimbulkan banyak dampak buruk. Karena ada anak yang memang tidak pintar, tidak layak lulus misalnya, tapi karena dibantu dengan cara contekan tersebut akhirnya keterima, akhirnya lulus misalnya. Padahal tidak mampu. Dan ternyata justru ya ikhwah, keadaan seperti ini malah mempersulit dia nanti di jenjang-jenjang pendidikan selanjutnya. Ini kan sesuatu yang seolah-olah diamini, seolah-olah dibenarkan dan dihalalkan. Dan ketika media memberitakan bahwa guru ini membongkar sindikat, apa bahasanya, kecurangan dalam ujian, itu justru apa? Dibully. Bahkan ada hari itu media menyampaikan ibu guru itu pun diusir dari kampungnya. Gara-gara apa? Gara-gara dia membongkar sindikat kecurangan dalam ujian nasional. Ini musibah. Ya. Yang kita harapkan tadi nilainya bagus, hasil belajar anak, justru bagusnya nilai tersebut kenapa? Hasil sindikat tadi. Bahkan akhirnya perbuatan ini berdampak anak tersebut malas belajar dengan anggapan toh juga nanti pasti lulus. Ya, nanti gurunya akan bantu. Ya, jadi muridnya jawab ujian, gurunya juga ikut ujian. Ya, wallahu a'lam. Ya, yang pernah melakukan istighfar kepada Allah, ya, karena ini adalah tindak kezaliman dan hukumnya adalah haram. Kemudian, nah, sekarang bagaimana status jual beli yang mengandung gish pada barang? Nah, ini kita cari. Artinya sepakat tadi hukumnya adalah haram. Nah, tapi bagaimana pertukaran uang dan barang tadi? Apakah barangnya menjadi halal, duitnya juga menjadi halal atau bagaimana? Kita baca di sini. Para ulama berpendapat bahwa status akad jual beli, saya ulangi, para ulama berpendapat bahwa status akad jual beli barang dengan cara gish, kecurangan, penipuan, dan cacat yang tidak dijelaskan oleh penjual, hukumnya sah. Hukum jual belinya sah, ya, selama syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi. Akan tetapi penjualnya berdosa dan melakukan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan uang yang diterimanya tersebut, ikhwatal iman, bisa jadi akan diangkat Allah akan keberkahannya. Hal ini sebagaimana hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Bukhari Muslim, wala tusarru al-ghanama wa man ibta'aha fahuwa bi khairin nadharain ba'da ay yahtalibaha in radiyaha amsakaha wa in sakhitaha raddaha wasa'an min tamrin. Lihat, ini dalil bahwa jual beli yang di dalamnya ada unsur gish itu tetap sah, tetapi tetap merupakan sebuah dosa dan hukumnya adalah haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian melakukan tasriyah wala tusarru. Apa itu tasriyah? Tasriyah artinya membiarkan hewan ternak yang sedang menyusui untuk tidak diperah agar kelihatan banyak susunya saat dijual. Kan gish ini. Jadi hewan itu menyusui. Ya, dia punya anak. Nah, kemudian hewan ini ditahan dari menyusui anak-anaknya. Agar apa? Agar kelihatan susunya banyak. Nah, sehingga ketika ini ghanam dijual akan dipatok dengan harga yang tinggi. Bisa dipahami? Oke. Nah, maka berarti ini kan gish. Ya, itu adalah gish.
Maka siapa yang terlanjur membeli hewan yang ditasriyah setelah ia memerah susunya, maka ia berhak memilih antara meneruskan untuk membeli, atau jika ia tidak rela maka boleh mengembalikan hewan serta menarik uang, dan ia harus membayar 1 sak kurma untuk pemilik hewan. Artinya apa? Nabi kita tidak menyatakan batalnya akad jual beli ini, tetapi Nabi kita hanya menyampaikan kepada pembeli, kalau Anda rela dengan cacat yang Anda dapatkan setelah Anda perah susunya, ternyata susunya banyak itu bukan karena memang banyak, tapi karena memang sedang menyusui. Artinya kalau dalam kondisi normal tidak ada, mungkin sedikit, kan tertipu nih. Kata Nabi SAW, kalau dia rela, ambil. Tapi kalau tidak rela, maka dia boleh mengembalikan itu barang, tetapi dia dituntut untuk membayar 1 sak kurma. Nah, demikian juga dengan kita. Ketika kita misalnya terzalimi dengan barang yang kita pesan tidak sesuai dengan pesanan kita, maka dalam hal ini kita boleh mengembalikan barang tersebut. Dan pemilik barang tidak berhak untuk menolaknya. Kenapa? Karena sedari awal Anda telah menjual barang cacat yang tidak layak untuk dijual. Kalaupun layak, tetapi Anda menyembunyikan cacat pada barang tersebut. Nah, jadi secara umum ini ghish. Ya, intinya bahwa ghish itu dilarang. Bahkan Nabi kita mengatakan, man ghasyana falaisa minna. Orang yang mencurangi kami maka bukan termasuk golongan kami. Ya, ketika itu Nabi kita sidak ke pasar, kemudian mendapati seorang penjual gandum dengan tumpukan gandumnya. Nabi kita penasaran. Ya, jadi ada tumpukan gandum. Nabi kita penasaran. Nabi kita datangin. Bagian atas gandum itu kering. Nabi kita penasaran. Nabi kita masukin tangan beliau ke dalam. Ternyata gandumnya apa? Basah. Nabi tanya, kenapa basah? Sampaikan alasan bla 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 bla. Kata Nabi SAW, kalau demikian kenapa enggak taruh di atas saja? Artinya kalau memang basahnya bukan sengaja, kenapa enggak ditaruh di atas, sehingga orang bisa melihat bahwa gandumnya basah. Dan ketika basah itu, maka timbangannya akan menjadi lebih berat. Kan kecurangan di sini. Ya, ini kecurangan. Nah, setelah itu Nabi kita mengatakan, man ghasyana falaisa minna. Maka barang siapa yang mencurangi kami, maka dia tidak termasuk golongan kami. Karena golongan Nabi adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, orang-orang yang baik dalam berniaga. Selebihnya yang curang, ya, yang menipu, itu bukan golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai masalah ghish. Langsung masuk, kita lanjut ke materi kedua tentang ihtikar. Apa itu ihtikar? Ya, banyak definisi yang disampaikan para ulama. Kita coba simpulkan dengan bahasa sederhana. Ihtikar adalah menimbun barang yang menjadi hajat orang banyak, menimbun barang yang menjadi hajat orang banyak dengan harapan nanti dijual dengan harga yang sangat tinggi. Itu namanya ihtikar secara sederhana, ulun terjemahkan seperti itu. Jadi nimbun barang yang merupakan hajat orang banyak, nanti ketika barang langka dia jual dengan harga yang sangat tinggi. Apa tujuannya? Untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Ini namanya ihtikar atau monopoli barang atau penimbunan barang. Oke. Hukum ihtikar. Sekarang kita lihat apa hukum ihtikar. Ikhwatal iman, dikatakan bahwa kita sebagai pedagang pada prinsipnya tidak dilarang untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dalam perniagaan kita. Bahkan ulun katakan hari itu hatta
1000% pun boleh. Ya, secara umum seperti itu. Namun demikian, tentu saja ada batasan-batasan, ada etika-etika ketika kita akan mengambil untung tersebut, yaitu tidak menzalimi orang lain. Maka apabila keuntungan yang kita ambil tidak ada unsur kezaliman, tidak masalah. Tetapi apabila keuntungan yang kita ambil itu justru berdampak buruk bagi orang banyak, orang terzalimi, sementara mereka menghajatkan itu barang, ini tidak boleh. Ini sama halnya kita menari-nari di atas kesusahan saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan barang tersebut. Itu ihtikar. Dan biasanya ihtikar ini dilakukan ketika barang mulai langka. Dan langkanya barang, saya ulangi, langkanya barang bukan unsur disengaja. Karena kan ada barang itu langka karena memang gagal panen, oke? Atau pasokannya sedikit, atau permintaannya banyak sehingga harga naik. Cabai sampai berapa? 100.000 per kilo misalnya. Itu bukan monopoli karena memang harga pasar sebegitu. Karena tadi panen gagal, ya, kemudian permintaannya tinggi, pasokannya terbatas, mau tidak mau akhirnya harga naik. Atau terkadang ada kondisi-kondisi tertentu ketika menjelang Idul Fitri misalnya, Idul Adha misalnya, maka harga ayam lebih tinggi. Karena persiapan apa? Untuk Idul Fitri. Nah, ini sesuatu yang wajar. Nah, yang kita kaji ini adalah yang tidak wajar. Ya, kondisi yang tidak wajar di saat kita menimbun, mengumpulkan sebanyak-banyaknya, kita simpan. Nah, ketika mulai langka baru kita keluarkan dengan harga yang tidak benar. Nah, ini ihtikar yang diharamkan. Baik. Ada beberapa bahasan yang cukup menarik, ini tidak bisa kita tinggalkan ya untuk faedah-faedah penting. Yang pertama ya, ikhwan, apa hukum menyimpan bahan makanan atau barang-barang tertentu untuk hari esok? Ya. Apakah ini termasuk ihtikar yang diharamkan atau tidak? Jadi misal di musim panen, ya, karena kita tidak tahu apa yang akan menimpa besok, apa yang terjadi besok, maka kita beli sebanyak-banyaknya. Kita simpan untuk persediaan di rumah kita, untuk keluarga kita beli padi sebanyak-banyaknya, atau kita beli beras sebanyak-banyaknya, kita simpan untuk 1 tahun atau sampai masa panen selanjutnya. Karena kita khawatir nanti mungkin panen gagal, paceklik panjang, kemarau panjang, maka dengan asumsi tadi kita simpan, kita siapkan tempat, kita beli sebanyak-banyaknya, kita simpan. Nah, apakah ini termasuk ihtikar yang diharamkan ataukah tidak? Maka jawabannya wallahu alam tidak mengapa, boleh. Ya, selama Anda menimbunnya di saat panen, di saat orang hari itu tidak terlalu risau dengan masalah barang, karena melimpah. Karena apa? Karena melimpah. Berarti ketika Anda kumpulkan ini barang, Anda simpan, maka tidak masalah. Ya, sebagaimana itu yang pernah terjadi dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Karena ada masa-masa susah, masa paceklik, masa masa panen lagi, bahkan sampai berapa tahun? 7 tahun. Nah, sehingga dalam hal ini Nabiullah Yusuf alaihissalam itu memerintahkan untuk menyimpan barang makan mereka selama berapa? 7 tahun. Karena setelah itu akan masa paceklik, dan setelah itu baru datang masa panen lagi. Nah, ini karena indikasinya apa? Untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk merugikan orang banyak, dan penimbunan itu dilakukan kapan tadi? Ketika barang memang sedang melimpah. Maka itu tidak masalah. Kemudian ikhwatal iman, kasusnya hampir sama. Nah, bagaimana kalau tadi menyimpan untuk kebutuhan kita, menyimpan untuk keperluan kita. Nah, sekarang ini kita kumpulkan barang di masa panen, kita kumpulkan dolar hari ini dengan asumsi bahwa nanti 2 tahun ke depan kita jual dengan harga yang lebih tinggi. Contoh, hari ini pian
ngumpulin dolar misalnya, ya, pian stok dolar sebanyak-banyaknya, ada rezeki pian tukar ke dolar, ada rezeki pian tukar ke dolar, karena dari sisi ekonomi asumsi pasar bahwa dolar akan terus mengalami kenaikan. Artinya tukar rupiah dengan dolar, ya dolar lebih tinggi. Yang dulu mungkin ulun masih merasakan tahun 96 itu 1 juta itu masih dapat 400 dolar. 96. Ketika awal kuliah itu 96, 1 juta itu udah pegang dolar banyak. Sudah pegang dolar banyak. Hari ini 1 juta pegang berapa dolar? Nggak nyampe 100 dolar ya? Berapa? 40? 70 ya? Jadi kalau hari ini 1 juta itu hanya bisa pegang 70 dolar. Kenapa? Karena kursnya kan kalau dulu 2,5 sekarang berapa? Hampir 14 ribu. Berarti kalau orang punya dolar yang banyak, nanti ketika dia butuh tinggal ditukar, maka dia akan mendapatkan rupiah yang besar. Nah, baik kembali. Nah, jadi bagaimana hukum menimbun barang di masa panen untuk dijual di masa-masa mendatang? Maka kembali kita katakan wallahu alam, pendapat yang benar, pendapat yang kuat dalam hal ini juga diperbolehkan dan tidak termasuk ihtikar yang diharamkan selama tidak menimbulkan kezaliman bagi orang banyak. Karena ulun katakan tadi, di saat panen orang tidak butuh. Artinya orang tidak risau dengan masalah harga. Petani ini panen sekian hektar, satu lagi sekian ton dia keluarkan. Orang tidak risau. Sehingga kalaupun kita tumpuk ke hari itu tidak berpengaruh apapun pada masyarakat. Maka ini tidak masalah. Jadi menimbun barang untuk kita simpan pribadi kita, menimbun barang untuk kita simpan dan kita jual di masa mendatang, wallahu alam ini termasuk diperbolehkan. Sebagaimana hari ini misal pian ada rezeki beli emas, ada rezeki beli emas terus seperti itu. Tapi ingat, ya jangan lupa dengan zakatnya. Jangan lupa dengan zakatnya, ya, karena nanti kalau zakatnya tidak dikeluarkan maka itu akan menjadi harta haram, tindak kezaliman kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan harta itu akan menjadi adab besok ketika tidak kita keluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian, nah ini yang tidak kalah pentingnya adalah tentang objek ihtikar. Nah, sekarang yang dilarang ditimbun itu apa objeknya? Apakah hanya barang makanan saja, bahan makanan saja yang merupakan kebutuhan pokok manusia, atau semua barang yang menjadi hajat orang banyak? Ada khilaf di tengah para ulama. Pendapat pertama, larangan ihtikar khusus untuk makanan pokok saja. Jadi yang dilarang itu hanya makanan pokok saja. Berarti kalau di kita adalah beras. Itu yang tidak boleh ditimbun. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i dan Hambali, ya. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa objek ihtikar adalah mutlak apapun jenis barangnya. Mutlak apapun jenis barangnya. Apabila itu merupakan hajat orang banyak, apapun jenis barangnya, makanan atau yang lain-lainnya yang manusia membutuhkannya, kalau itu tidak ada akan memberatkan mereka, maka ini termasuk dilarang untuk diihtikar atau ditimbun. Wallahu alam, pendapat kedua ini ya yang lebih dikuatkan ustadz kita, dan pendapat kedua ini lebih mengena. Sehingga kalau demikian adanya, maka dikatakan di sini wallahu alam, pendapat yang kedua, pendapat yang lebih kuat, bahwa mutlak apapun jenis barangnya itu tidak boleh ditimbun, ya. Maka apapun kebutuhan orang banyak tidak boleh ditimbun, seperti bahan bakar termasuk tidak boleh ditimbun, ya. Karena hari ini bahan bakar khususnya premium, ya, itu seolah-olah hanya milik segelintir manusia, bukan milik semua manusia. Kenapa? Karena untuk mendapatkannya sangat susah. Harus ngantri sekian waktu, ya,
Sementara ada sebagian lain itu bisa mendapatkan sampai ratusan liter. Sementara kita yang wajar, motor kita yang sekedar mungkin motor-motor yang ada paling 3 liter, 4 liter, 5 selesai. Sementara ada mereka sampai ratusan bahkan 200 liter sekalipun, sekali datang langsung segitu isinya. Nah kemudian ditimbun. Nah, kalau seperti ini mungkin kondisi hari ini kan masih stabil, ya. Kalau memang pemerintah membolehkan ada penjual maaf di pinggir jalan itu dilegalkan, itu urusan pemerintah. Nah, tapi nanti ada kondisi-kondisi yang memang sangat susah, itu apa namanya BBM. Ada waktu-waktu yang pemberitaan di mana-mana susah. Kalau beli BBM itu harus ngantri melingkar seperti ular, panjang luar biasa. Yang terkadang qadarullah wa masya'a fa'al, pas giliran kita habis. Wah ini udah dongkolnya minta ampun. Ngantri dari subuh ngantrinya, pas nyampe udah dekat banget, maaf Pak habis. Mau marah kepada siapa marahnya? Besok lagi. Ini kan merugikan orang banyak. Nah kalau mereka tidak mau antri, harganya sangat tinggi. Kalau sekarang mungkin kisaran 10.000 misalnya, atau 9.000 misalnya berapa? 8.000 ya, kayak 8.000. Kalau nanti di luar di kondisi yang tidak wajar, ketika lagi langka itu sampai 15 sampai bahkan 20.000, ini kan luar biasa. Manusia kena butuh dengan ini BBM, tidak ada pilihan. Nah maka bagi siapa saja ya yang jualan, ulun katakan tadi, coba kembali kita ingatkan hadis yang pertama tadi, ajmilu fit talab, takwa kepada Allah, perbaguslah Anda di dalam menggapai rezeki Anda. Jangan sampai Anda meraih rezeki Anda dengan menimbulkan kezaliman bagi siapa? Bagi orang lain. Bahan bakar, bahan bangunan, apa saja, semen, ya, yang itu merupakan hajat orang banyak. Ketika langka kita timbun, nanti kita jual dengan harga tinggi, itu masuk ihtikar. Mata uang negara tertentu, ya, kalau tadi dalam kondisi langka ya, tapi dalam kondisi normal tidak masalah. Ini yang kita soal adalah ketika barang ini ditimbun ketika atau dalam kondisi langka ketersediaan barang. Adapun dalam kondisi normal maka insya Allah tidak masalah. Kemudian ikhwatal iman, bagaimana sanksi pelaku ihtikar? Ya, yang tadi kita katakan bahwa ihtikar ini tindak kezaliman dan hukumnya haram karena ini menimbulkan kezaliman bagi orang lain. Pada dasarnya Islam tidak mengekang kebebasan para pedagang mencari laba, akan tetapi bila usaha pencarian laba merugikan orang banyak dengan cara ihtikar, maka ulama sepakat bahwa pihak yang berwenang berhak memaksa pelaku ihtikar menjual barang yang ditimbun dengan harga yang dipatok oleh pihak berwenang sehingga tidak merugikan orang banyak. Yang repot itu antara yang nimbun dengan pemerintahnya ada kong kali kong, ini hanya repot. Ya kan ini yang terjadi seperti itu. Akhirnya gimana pemerintah jual? Oh dia juga mendapatkan bagiannya. Akhirnya siapa yang dirugikan? Kembali yang dirugikan adalah masyarakat umum. Nah itu masyarakat harus terus jadi korban dan jadi korban terus. Ya, maka paling tidak kita warnai perbisnisan di dunia ini dengan cara-cara yang legal. Paling tidak kita yang ngaji, kita yang sudah tahu ilmunya bahwa ini tidak boleh, maka jangan dilanggar. Ini diharamkan, maka jangan dilanggar. Ya, yang melanggar ya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yang repot itu kita juga ikut-ikutan. Ini yang repot. Ya, karena merasa dari rezekinya datangnya telat, lambat untungnya, karena pengen instan, maka melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Selesai? Kemudian yang terakhir ya tentang riswah. Ya, ini yang akan kita kupas selanjutnya. Apa itu riswah? Karena riswah ini juga penyakit yang hari ini menggurita di tengah-tengah masyarakat, dari semua lapisan masyarakat, ya, dari semua jajaran pemerintahan, dari atas sampai bawahnya. Riswah ini satu penyakit yang betul-betul susah untuk diobatin, susah untuk diberantas, ya, karena
Kadang-kadang semua juga ingin mendapatkan dengan cara-cara yang tidak legal. Contoh misal, ya, ini contoh kecil saja. Misalnya, kita untuk mendapatkan satu barang itu harus ngantri misalnya, oke? Karena memang ngantri ini udah budaya kita, ya asik aja enggak apa-apa. Ya, anggap latihan dan olahraga. Baik, ngantri. Katakan beli sesuatu, kita antri di belakang. Nah kemudian karena ingin mendapatkan bagian paling depan, kita mungkin ngasih tips kepada penjaga. Ya Fulan, coba sini. Nih 100.000 misalnya. Agar bisa langsung maju ke depan. Nah akhirnya kita tidak asing kita melihat, bukan rahasia umum kita katakan, sudah menjadi rahasia umum ya. Petugas ini nanti nanteng kita bahwa taruh di mana? Di depan. Ini tanpa kita sadar kita sudah melakukan sebuah riswah. Atau contoh lain, pian membuat SIM misalnya. Kan ketika buat SIM itu kan ada antri. Kalau melalui prosedur yang ada, kita ngisi formulir, kita bayar dulu, kita ajukan, nanti baru dipanggil, baru difoto, baru ngambil SIM-nya. Itu yang prosedurnya seperti itu. Nah, terkadang kita punya kawan, ya anggota misalnya, kita punya relasi, apalagi mungkin ada ikhwan kita, akhi besok anak mau buat SIM, bantu ya, oke. Enggak boleh ya ikhwan. Kalau memang kita datangnya telat di belakang, ikut antrian yang ada. Jangan kita memanfaatkan posisi kawan kita, yang mana perbuatan itu ya ikhwah akan menyakiti orang banyak. Yang pasti Anda juga tidak akan pernah merasa nyaman ketika itu diperlakukan kepada Anda. Coba sekarang seperti ini ikhwah. Pernah enggak kita mikir ketika kita ditarik ke depan, orang di belakang ngantri, kita merasa senang. Nah, ketika posisi itu ditujukan kepada kita, apa perasaan kita? Dongkolnya luar biasa. Kita udah antri, panas-panas, letih, capek, keringatan. Ada orang nyelondong depan langsung. Dikawal pula sama dikawal sama security-nya. Kan nyesek nih. Nah, ketika itu kita rasakan, maka jangan lakukan kepada orang lain. Itu kaidah dalam kita berteman, dalam kita bermuamalah. Kalau Anda tidak ingin disakiti, maka jangan pernah nyakiti orang lain. Itu prinsip hidup. Baik, nah itu contoh real. Ya, baik, kita lihat tentang riswah ini. Ya, riswah, ikhwatal iman, riswah, sogok, apalagi suap, ya. Nanti kecilannya nanti ada hadayal ghulul, hadiah khianat. Itu nanti pecahan-pecahannya. Yang semuanya bisa menjurus kepada riswah. Di antara bentuk muamalat yang mengandung kezaliman terhadap orang banyak adalah sogok. Riswah atau sogok atau suap adalah sesuatu yang diberikan berupa uang, barang, hadiah ataupun jasa kepada seorang hakim atau siapapun juga agar hakim, penjahat, aparat, agar hakim, pejabat, aparat dan lainnya berpihak kepada pemberi dengan melakukan apa yang diinginkannya, baik keinginan tersebut sesuatu yang terlarang ataupun tidak. Itu bahasa tulisannya seperti itu. Riswah Anda paham lah insyaallah. Anda seseorang nyogok seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang tidak layak untuk dia dapatkan. Apakah sogokan tersebut untuk membebaskan dari tuduhan yang sejatinya dia melakukannya, atau sogokan tersebut justru untuk memenjarakan orang yang tidak berbuat salah? Itu terjadi. Makanya sogok menyogok ikhwatal iman ini sangat tercela di dalam Islam, karena sogok menyogok ini satu di antara tradisi Yahudi yang melekat kepada mereka, sampai Allah mengatakan di dalam Al-Quran, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhud. Ini ayat terkait dengan orang Yahudi. Artinya apa? Mereka orang Yahudi itu
adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong. Hati-hati. Ya, jadi orang Yahudi itu sama'una lil kadhib. Orang yang doyan gemar mendengarkan berita bohong, berita dusta, berita hoax. Maka kita jangan ikut-ikutan dengan orang Yahudi. Ya, kalau bisa yang paling nyaman itu satu sebetulnya. Jangan sibuk dengan urusan orang lain, itu paling nyaman sudah. Orang mau ngomong apa biarkan mereka. Kita jangan ikut-ikutan. Itu paling nyaman. Kita tidak pusing, tidak suntuk, tidak ikut apa? Nyesek dada kita. Udah, orang-orang mau ngomong biaran. Nah, kadang-kadang kita ini kepo ya. Ingin tahu urusan orang, hanya apa sih ceritanya. Ini kayak asik gitu loh. Maka kalau bisa abaikan itu semua. Ya, jangan suka mendengar berita bohong, apalagi menyebarluaskan berita bohong. Suka mendengarkan berita bohong, satu sifat Yahudi yang melekat pada mereka. Dan menyebarkan berita bohong, ini sebuah keburukan. Nabi kita mengatakan, kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah orang itu dikatakan sebagai pembohong ketika dia menyebarkan semua berita yang sampai kepadanya. Sampai berita sebarkan tanpa bertabayun terlebih dahulu. Seolah-olah dia pengen orang nomor satu yang menyebarkan sebuah berita. Kayak ada tren seperti itu. Kalau orang yang duluan kayak ada yang kurang pada dirinya. Oh, ini masalah ini. Ya. Kalau ada berita sampai kepada kita, apapun informasinya tentang keluarga kita, ustadz kita, istri kita, suami kita, kawan-kawan kita, fatabayyanu, itu rumusnya. Klarifikasi terlebih dahulu. Pastikan dulu siapa, tanya itu bagaimana, itu yang benar. Jangan asal tuding tanpa kita mengilmu terlebih dahulu. Baik, kembali. Nah, Allah mengatakan akaluna lis sama'una lil kadhib akaluna lisuhud. Orang Yahudi itu orang yang suka mendengar berita bohong, kemudian banyak memakan harta yang haram, yaitu uang sogok. Jadi orang Yahudi dahulu itu ketika ada kasus, ketika ada perkara, maka mereka akan masukkan uang ke dalam kantong jubahnya hakim. Ya, setelah itu, setelah hakim menyadari bahwa ada sesuatu di kantongnya, baru dia menyampaikan dakwaan-dakwaannya, apa yang menjadi maunya. Selanjutnya apa? Dikabulkan permintaan tersebut. Itu dahulu di tengah-tengah orang Yahudi. Pastinya bahwa sogok hukumnya adalah haram. Ya, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberikan sogok dan orang yang menerima sogok. Kemudian la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi war raisha. Bahwasanya Nabi kita melaknat siapa? Ar-rashi, orang yang nyogok, pemakan sogok, yang menerima sogok, dan yang menjadi perantara terjadinya sogok menyogok. Jadi semua orang yang terlibat dalam proses sogok itu diharamkan dan mendapat laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ikhwatal iman, ya, ini cukup mengatakan kepada kita, ya, sebentar. Alarm saya berbunyi. Ya, jadi dalil-dalil yang kita sebutkan tadi ya cukup untuk mengatakan bahwa rishwah atau rishwah itu hukumnya adalah haram. Nah, sekarang kita coba lihat bentuk-bentuk rishwah. Ya, nanti kita lihat kapan rishwah diharamkan dan kapan itu diperbolehkan. Yang paling marak ya adalah rishwah dalam penegakan hukum. Itu tidak bisa kita pungkiri ya ikhwah, ya, bahwa rishwah dalam penegakan hukum ini betul-betul kita dapati, sehingga hukum itu seolah-olah bahasanya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Yang nyata-nyata berbuat kerusakan itu dibebaskan. Ada orang yang sekedar nyolong satu sendal, satu ayam, dikeroyok sampai mati. Misalnya
bahkan dipenjarakan sekian bulan hanya untuk urusan satu sendal. Atau hari itu nenek-nenek yang nyolong apa? Kopi ya. Betul ya? Nah, berapa sih nilainya? Kan situ. Walaupun kita katakan oke, ini masalah haram ya haram, bukan masalah nilai. Tapi dari sisi hukumnya di tempat kita, yang nyata-nyata nyolong duitnya banyak miliaran, itu masih bisa keliaran ya. Dalam hitungan waktu nanti dapat remisi lagi, bebas bersyarat lagi, terusnya seperti itu. Ya, ini kalau nggak ada duitnya kira-kira bisa nggak seperti itu? Yang nggak punya uang ya jalan hukum sekian waktu. Yang punya uang, nah itulah ini hukum di sebagian tempat ya, wallahu alam. Kemudian yang paling marak yang kedua apa? Nah ini hati-hati, riswah, penerimaan dan pengangkatan calon pegawai ya. Hati-hati keluarga sekalian, kalau pengen jadi pegawai ikutin tes sesuai dengan aturan ya, sesuai dengan prosedur yang ada. Kalau Anda berhak untuk mendapatkan, Anda mampu, Anda berhak mendapatkan akan diterima. Kalau Anda tidak berhak maka jangan. Dan jangan pernah berpikir untuk memberi hadiah kepada tukang tes, apapun bentuk hadiahnya. Karena ketika hadiah itu diberikan, itu bukan murni karena ingin memberi hadiah, tapi karena ada tujuan-tujuan tertentu, maka jangan. Ya, nah kayak sekarang, bagaimana ketika seorang PNS yang mendapatkan jabatan karena hasil nyogok? Ini khilaf. Ada yang mengatakan bahwa gaji yang diterimanya itu adalah haram. Kenapa? Ibtidaannya dimulai dengan sesuatu yang haram dan dia tidak berhak untuk menerima gaji tersebut. Ada yang berpendapat orang ini tes lagi, Pak, saya dulu nyogok. Enggak apa-apa, Pak, ini kan lain cerita. Ya, jadi kata sebagian para ulama kita, orang yang dulu nyogok sehingga mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, maka dia harus dites kembali, diuji kembali kelayakannya. Diuji, kalau seandainya dia layak bekerja di tempat itu, dites dia mampu, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau seandainya tidak layak, maka dia wajib untuk meninggalkan pekerjaan tersebut. Ini pendapat. Ya, tapi intinya bahwa riswah itu hukumnya haram dan jangan pernah bermudah-mudah dengan riswah, apalagi coba-coba dengan riswah untuk mendapatkan sesuatu yang bukan hak kita. Mungkin nanti di belakang ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya kita memang berhak untuk itu? Nanti kita jawab belakang. Ya. Kemudian yang ketiga, ini juga marak, hadiah dari calon anggota legislatif atau calon kepala negara daerah saat kampanye. Wah, ini ya dikasih karpet ke masjid, ketika ada pilih karpetnya diambil lagi. Berarti kan jelas motivasinya bukan karena Allah. Nah itu terjadi ya, terjadi. Yang tahun kemarin misalnya ada seseorang yang nyalon legislatif ngasih karpet di masjid, tidak diterima, nggak kepilih, diambil itu karpet. Di media, ya ngasih TV di gardu-gardu nggak kepilih, TV-nya diambil lagi, karena TV-nya juga ngutang dia beli. Nanti bayar ketika kepilih, kan kayak gitu. Ya inilah musibah ya, tujuannya bukan karena Allah. Ya, maka kita lihat fatwa Syekh bin Baz di sini. Apa hukum Islam? Apakah hukum Islam tentang seorang calon anggota legislatif dalam pemilihan yang memberikan harta kepada rakyat agar mereka memilihnya dalam pemilihan umum? Ini sifatnya umum. Baju, celana, sembako, apalagi kalender atau semisal-semisalnya, umum sifatnya. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, perbuatan calon anggota legislatif yang memberikan sejumlah harta kepada rakyat dengan tujuan agar mereka memilihnya termasuk riswah dan hukumnya adalah haram. Ya, jelas ya, hukumnya haram. Maka kalau besok-besok ada yang datang ke rumah kita ngetuk pintu ngasih duit, ya, maka maaf, jangan diterima. Ya, karena itu adalah sogok. Karena dalam kondisi wajar, kira-kira mau nggak dia datang ke rumah kita ngasih duit? Dah kan. Ya,
Tidak akan. Apalagi ngasih satu kampung, satu daerah, satu kota dikasih semuanya. Kalau seandainya dalam kondisi wajar itu tidak dikasih. Tapi karena dia punya hajat, apa hajatnya agar terpilih, maka dia kasih itu. Ini termasuk rishwah. Dan ingat tadi, wal murtashi, ar-rashi wal murtashi, yang ngasih, yang makan dapat semuanya. Yang ngasih dilaknat, yang nerima dilaknat. Maka jangan kita bermain-main dengan rishwah. Baik. Kemudian sekarang tentang apa hukum hadiah untuk pegawai dari pengguna jasanya. Ya, ini yang penting juga kita angkat. Pada dasarnya Islam menganjurkan para pemeluknya untuk saling memberikan hadiah agar tercipta keharmonisan hubungan antara pemberi dan penerima hadiah. Tahadu tahabu. Salinglah memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Oke. Nah, sekarang ikhwatal iman, ini ulun baca ya, ini penting di sini. Akan tetapi bila hadiah diberikan oleh bawahan kepada atasan di tempat kerja instansi pemerintahan ataupun swasta, dari seorang murid kepada seorang guru, dari seorang pengusaha kepada seorang pejabat, dari seorang yang bersengketa kepada hakim atau jaksa, dari seorang rakyat pengguna jasa kepada pegawai yang melayani urusan mereka, dari pembayaran pajak kepada pemungut pajak. Tadi kalau yang tadi dari seorang rakyat pengguna jasa kepada pegawai yang melayani urusan mereka. Contoh apa? Buat KTP, kartu keluarga, apalagi buku nikah tuh pasti dapat ya. Apalagi akta lahir anak kita. Nah, kita udah ngurus sesuai aturan. Kalau memang berbayar kita bayar, kalau tidak bayar kita tidak bayar. Nah, setelah urusan selesai, saking senangnya urusan selesai, KTP dapat, ya, kartu keluarga dapat, sudah kita ngasih tips kepada pelayan kita tadi. Ya, katakan pelayan ya, maksudnya kan mereka kan abdi negara, pelayan negara untuk melayani kita. Kita bayar mereka itu. Nah, kita sudah bayar dan mereka mendapat gaji yang bertugas untuk melayani kita. Dia buat KTP kita, KK kita, buku nikah kita mungkin tadi, akta lahir anak kita. Kita kasih tip, Pak ini jazakumullah khairan misalnya. Kasih tip berapa? 10.000. Maka 10.000 ini adalah hadayal ghulul dan termasuk rishwah, hukumnya haram. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Kecuali kalau seandainya nanti itu memang hajat pian, dan kalau tidak pian kasih itu hajat tidak akan pian dapatkan, maka dalam keadaan seperti ini ya semoga tidak mengapa kita berikan. Ya, baik. Terus dari salah seorang, nah tadi ingat dari murid kepada gurunya juga tidak boleh. Ya, kecuali apabila muridnya sudah selesai atau sudah tamat, maka boleh ngasih hadiah kepada gurunya. Selama belum tamat tidak boleh. Karena ulun katakan hari itu hati kita itu lemah, mudah terombang-ambing. Kalau dikasih hadiah cepat hijau matanya. Ya, ini Bu, Pak, kemarin ibu saya umrah, ini hadiahnya. Wah, kan. Itu hati kita tuh biasanya lemah langsung dapat hadiah itu. Siapa yang ngasih kemarin, siapa namanya? Fulan, catat itu. Nanti kalau imtihan diberikan nilai yang bagus. Kalau dia berbuat salah mungkin diberikan pemaafan, sementara yang lain tidak. Ini hal-hal yang tidak boleh terjadi, ya. Nah, kemudian dari salah seorang yang berada di akhir antrian, nah tadi saya sampaikan, dari salah seorang yang berada di akhir antrian kepada petugas yang mengatur antrian agar urusannya lebih didahulukan. Pemaafan, sementara yang lain tidak. Dari orang yang sedang disidak kepada petugas sidak, nah ini misalnya Satpol PP, ya, dari orang yang melanggar peraturan lalu lintas kepada penegak disiplin lalu lintas, nah hati-hati. Makanya SIM, STNK, kelengkapan bermotor itu harus siap.
Kalau Anda seorang pengendara motor, mobil dan semisalnya, kalau memang Anda tidak siap, jangan naiki motor, jangan bawa mobil. Ya, ini kadang-kadang kita belum siap, kelengkapannya tidak ada, kita naik itu melanggar. Nah, ini hati-hati para thalabul ilm, ya, para talibul ilm, ingat as-sam'u wa ta'ah kepada pemerintah itu wajib hukumnya selama tidak dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai helm hukumnya wajib. Karena itu ada perintah. Dari siapa perintahnya? Dari pemerintah kita. Ya, STNK, SIM itu harus ada di dompet kita. Atau di tempat yang kita siapkan untuk dua berharga tadi, barang berharga tadi. Tidak boleh tidak. Ini kelengkapan. Ya. Makanya ikhwatal iman, wasat ulun pagi ini kepada semua yang mendengar, kemanapun pian jalan, jangan lepaskan helm pian. Pertama itu perintah, yang kedua itu juga untuk menyamankan kita. Kalau terjadi apa-apa, kepala kita aman dari benturan, paling ada usaha. Ketika ada debu kita bisa tutup kacanya. Ya, jadi semua ulun berwasiat, siapapun yang bawa motor jangan lupa helmnya. Kopiah bukan helm, ya. Ya, nah jadi semua yang kita sebutkan tadi ini adalah riswah yang tidak boleh diberikan, ya. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan riswah dibolehkan? Nah, ini khilaf di tengah para ulama yang pada kesimpulannya adalah ulun katakan tadi bahwa kalau memang kita hidup di sebuah negara yang riswah telah membalwa, riswah telah menjadi penyakit umum yang telah menggurita, yang tidak seorang pun bisa lepas darinya. Kalau tidak melakukan hal demikian, kita tidak mendapatkan hak-hak kita, atau kita memang layak untuk berhak di sebuah instansi, kita berhak untuk lulus tes PNS misalnya, tapi karena tidak ada uang kita tidak lulus, maka wallahu alam, kalau memang kondisinya seperti itu, yang itu merupakan hak kita, maka kita boleh membayar dan dosanya hanya ditanggung bagi orang yang mengambil riswah tersebut. Adapun kita tidak, insya Allah. Ya, contoh tadi untuk membuat KTP misalnya dipersulit. Setelah kita telusuri, oh ternyata dia minta uang. Kalau tidak dikasih, maka kita tidak mendapatkan hak kita. Maka dalam kondisi seperti ini, wallahu alam, semoga tidak mengapa kita memberikan uang tersebut. Nah, ikhwatul iman, selesai tentang 3 materi ini, kita singkat-singkat tadi, alhamdulillah. Jadi simpulnya bahwa kita kembalikan kepada hadis pertama tadi, ya, fattaqullah wa ajmilu fit talab, bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah kita di dalam mengais, mengambil rezeki kita, ya. Perhatikan betul batasan-batasan Allah, mana yang halal, mana yang haram, yang halal kita ambil, yang haram kita tinggalkan. Silakan kita berupaya untuk mengambil laba kita, tapi ingat di dalam menggapai laba tersebut tidak boleh sampai merugikan orang banyak. Ini secara singkat, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullah khaira. Ya, selanjutnya ya, kita buka tema berdiskusi. Yang ingin bertanya ya bisa langsung atau bisa tertulis. Nggih, ulun persilakan. Ya. Salam. Itu mic-nya di depan. Oke, silakan belakang enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz, ini berkenaan dengan ketidaknyamanan, misalnya asap masakan, Nggih. asap bakar sampah, Ya. bau masakan, Mhm. kemudian suara bising nyaring-nyaring sepeda motor, juga termasuk orang-orang yang berzikir nyaring-nyaring Pak Ustadz. Pertanyaan saya, bolehkah saya mendoakan keburukan untuk orang tersebut Pak Ustadz? Terima kasih. Oke, keluarga sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi
yang utama itu ya, ketika kita merasa terzalimi, kita mendoakan kebaikan bagi orang yang menzalimi kita, sebagaimana itu yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika peristiwa Taif, Nabi kita berdakwah ke situ, Nabi kita dilemparin, diusir, sampai Nabi kita berdarah, ya, sampai malaikat penjaga gunung itu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Muhammad, kalau engkau perintahkan, maka kami akan lemparkan ini gunung untuk ditimpakan kepada penduduk Taif." Nabi kita terzalimi, sangat terzalimi. Tapi apa Nabi kita katakan? Ya Allah, Allahumma hdihim, ya Allah tunjuki mereka. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Maka Nabi kita mengatakan semoga dari keturunan mereka nanti masuk Islam, pejuang-pejuang dan seterusnya. Nah, itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, walaupun dibenarkan kita mendoakan keburukan bagi orang yang menzalimi kita, sebagaimana Nabi kita katakan tadi, kita boleh. Ya, tetapi akan lebih indah doa tersebut untuk kebaikan. Karena ketika kebaikan yang kita doakan mudah itu terwujud, maka akan menjadi kebaikan bagi semua orang. Nah, kemudian kezaliman yang betul-betul menimpa kita, ya mungkin bisa kita kadar lagi. Ya, kalau misal kayak tadi mungkin ada remaja-remaja yang knalpotnya nyaring, memekakkan telinga misalnya, mengganggu orang tidur, itu berulang kali. Ini kan bisa kita lakukan berbagai macam tindakan. Ya, pertama dengan aparat misalnya, kita menegur langsung misalnya. Kalaupun ternyata semua upaya dilakukan sudah, ya, tidak mempan juga, ini anak tetap bandel, bahkan semakin keras misalnya pada tengah malam, seterusnya kan. Ya, kalau kita merasa terzalimi, kita doakan. Ya, pertama bisa doa kebaikan, yang kedua tadi kita doakan mudahan knalpotnya putus misalnya kan, agar tidak keluar bunyi lagi, tidak apa-apa. Dan dakwatul mazlum makbulah. Tapi ini biasanya kondisi mazlum itu betul-betul orang yang terzalimi, Bapak. Kalau sekedar orang masak tercium aromanya, kita tidak bisa dikatakan terzalimi di sini. Mau gimana? Angin yang bawa masalahnya. Pian bakar sate misalnya, tetangga pian nyium. Ini pertanyaan mungkin terzalimi karena tidak dikirimin, mungkin terzalimi akhirnya kan. Tidak masuk ulun. Kalau itu sifatnya kan umum, tidak bisa kita katakan ini menzalimi tetangga. Ya mau gimana? Memang angin yang bawa itu apa? Itu bau. Oh dia ngulek acan misalnya kan aromanya luar biasa tuh. Ya siang-siang ya kan, acannya dibanam dulu, diulek, wah luar biasa. Udah gitu dia goreng ikan asin, wah tambah semerbak itu kan. Itu tidak bisa kita katakan menzalimi itu, karena ini kondisinya tidak itu, dia juga tidak menginginkan itu tersebar keluar berita itu. Maksudnya baunya itu kan. Tapi angin yang bawa, mau tidak mau, itu mungkin tetangga kanan kiri nyium semuanya. Maka yang utama kita ya ngasih. Ya Pak ini gangannya itu. Itu tidak bisa terhukumi kita terzalimi secara mutlak. Kezaliman itu betul-betul kita teraniaya. Hak-hak kita terzalimi. Hak-hak kita tidak terpenuhi. Yang membuat kita nyesek. Ya, kemudian harta kita diambil. Nah ini kondisi seperti ini silakan kita berdoa. Tapi kalau sifat-sifatnya umum kayak tadi misalnya di satu kampung membakar sampah misalnya, selama memang di tempatnya itu memang tempat yang biasa orang bakar sampah di tempat yang disediakan, maka tidak bisa kita mendoakan keburukan bagi mereka. Nah, jadi mungkin nanti Bapak bisa kita lihat lagi, tapi paling baik adalah doakan mereka dengan doa kebaikan ya insyaallah, wallahu a'lam. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, hukum penalti atau denda terkait kerjasama atau kontrak pembangunan rumah, di mana itu ada deadline penyelesaiannya, tapi sampai deadline itu tidak terselesaikan, apakah penaltinya boleh ditagihkan atau seperti apa Ustaz? Diikhlaskan atau didoakan kebaikan?
Ya. Jazakallah. Wa jazakallahu khairan. Baik. Ini biasa berlaku dalam akad istisna atau pembangunan yang kejar target Pak ya. Oke. Kita misal instansi itu ngelelang proyek pembangunan katakan ya 4-5 lokal bangunan untuk kepentingan kantor. Kita lelang. Dan di situ sudah ada deal-deal kesepakatan bahwa proyek ini masa jangka kerjanya selama katakan 1 tahun. Ya. Ini dibuka sudah. Dan kemudian apabila pemenang lelang yang berhak untuk mengerjakan proyek ini di kemudian hari ternyata tidak bisa menyelesaikan sesuai dengan kesepakatan, maka pihak kantor boleh untuk mendenda orang ini. Ya, hukumnya boleh. Dengan catatan denda itu betul-betul sesuai dengan kerugian real yang ditanggung oleh pihak kantor. Misalnya, gara-gara keterlambatan ini ada kerugian yang diterima oleh pihak perusahaan. Pihak kantor per hari katakan 1 juta misalnya. Maka berapa hari keterlambatan tersebut kita boleh mengklaim. Dan ini halal. Tapi ingat tadi tidak boleh melampaui batas. Artinya kerugian yang memang real akan kita peroleh ketika ada keterlambatan. Nah ini juga penting. Kenapa? Ini syurut yang telah disepakati dari awal. Dan ini tidak melanggar. Karena denda di sini tidak terkait dengan masalah hutang piutang. Tidak terkait. Sebagaimana misal ini tahun ini ya lembaga pendidikan yang kita sayangi sama-sama Bakkah ini katakan itu pesan kursi dengan meja katakan 100 set. Oke? Untuk persiapan murid baru. Oh ini dikasih waktu. Ya, di deadline sudah minta waktu. Nih Pak, kami butuh 100 meja, 100 bangku, 100 kursi. Bisa nggak menyelesaikan selama sekian waktu? Bisa. Oke, Pak, kalau terlambat kami denda ya. Oke, siap. Karena ketika ada keterlambatan misalnya akan merugikan. Merugikan pihak pondok, nama baiknya, dan merugikan anak-anak dari mendapatkan apa? Pembelajaran. Ternyata terlambat, boleh kita denda. Tetapi ingat tadi denda yang sampaikan harus sesuai dengan kerugian real yang kita terima. Jadi boleh Pak ya? Wallahu a'lam. Oke. Baik, kita jawab pertanyaan yang tertulis. Apa hukum warung kerjasama dengan GoFood dengan tidak ada deposit di awal dan dan harga sama di aplikasi dan harga offline-nya? Wallahu alam, insyaallah semoga tidak mengapa ya. Sebagaimana nanti yang punya buku Ustaz Erwandi juga silakan dibaca di situ ya, karena memang akad pada GoFood itu pada prinsipnya tujuannya bukan akad hutang piutang. Ya. Tujuan utamanya bukan akad hutang piutang, tetapi ini hanya untuk mengambil sebuah kemudahan. Kalau seandainya aplikasi ini bisa mengambil uang langsung kepada konsumen agar tidak ada hutang, maka lebih sempurna. Ya, jadi insya Allah kita yang punya toko ya boleh bekerjasama dengan GoFood tadi, dan sebisa mungkin tugas pian juga menyampaikan etika batasan-batasan kepada aplikasi ini sehingga semua berjalan dengan benar. Karena ketika pian melihat sebuah kerusakan dan mendiamkan, berarti pian telah bertahun dalam kemungkaran ya. Jadi insyaallah tidak masalah, wallahu a'lam. Bagaimana hukum menjual barang dengan penawaran dijual seadanya? Artinya dijual dengan segala kekurangannya tanpa perlu dijelaskan satu-satu, dan yang membeli biasanya sudah memaklumi hal tersebut jika sudah ditawarkan dengan kalimat tersebutnya. Kita lihat ya, kalau memang itu barang misalnya buah yang sifatnya keranjangan, sifatnya apa, karungan ya, maka kita katakan selama kita pastikan tidak ada yang cacat di situ, kita katakan saya jual seadanya barang yang ada di karung ini. Yang pasti kita katakan itu mangga isinya, ya salak isinya, ya dengan harga sekian, itu kan jelas tidak ada unsur gharar di situ. Ya masalah nanti mungkin ada yang kecil, ada yang besar, itu persoalan lain. Makanya biasanya beli dengan cara karungan dengan cara ecet itu lebih harganya berbeda.
ecer itu lebih mahal daripada karungan, karena karungan ini macam-macam. Ada mungkin yang sudah buahnya sudah mungkin membusuk, ya, atau mungkin penyok buahnya karena ketindih dengan yang lain. Maka ini yang sangat mungkin mempengaruhi sebuah harga, ya. Tapi kalau seandainya yang dimaksud adalah seadanya di sini, ya, itu dari sisi harga jelas tidak boleh, harga harus jelas, ya. Harga tidak ada istilah seadanya. Tapi kalau barang itu kan ada nanti taksiran sifatnya, ya. Karena sudah biasa ditaksir secara umum, saya beli sekian, karena sudah biasa taksir menaksir. Tapi kalau harga itu harus deal di awal berapa harganya, tanpa boleh diakhirkan sebelum terjadinya akad. Wallahu alam. Teman ana ada bekerja sebagai medical representatif, di mana dia menjual obat-obatan kepada dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit swasta negeri serta yang membuka klinik sendiri. Dalam prakteknya untuk meningkatkan penjualan, membuat produk tersebut laris manis dan dipilih, maka dari pihak perusahaan teman ana memberikan bonus uang terima kasih kepada dokter tersebut apabila dokter tersebut membeli sejumlah khusus obat yang ditawarkan. Baik. Jadi ya bahasa sederhananya, perusahaan-perusahaan yang memproduksi obat-obatan seperti Kimia Farma misalnya mungkin, ya, atau yang lain-lain, ini kan biasanya menawarkan obat-obatan ke rumah sakit, klinik, dokter-dokter yang buka praktek di rumah dan yang semisalnya, ya. Nah, kalau sifatnya ini murni jual beli biasa, ya, murni jual beli biasa dan rangka menawarkan barang, semata-mata menawarkan barang yang sifatnya person, ini sifatnya person, ya. Tadi dokter buka praktek, oke, ditawarkan barang kepadanya, kita kasih bonus agar beli barang kita. Ini sebenarnya kan person, maka tidak masalah. Nah, tetapi apabila ini sifatnya adalah instansi, nah ini tidak boleh. Karena ketika sifatnya instansi, itu nanti akan jor-joran agar pihak instansi tersebut condong kepada kita. Tapi ulun kataan lagi, kalau ini sifatnya murni hanya sebatas jual beli, kita memberikan bonus, ya, sebagai bentuk fasilitas, itu kan lazimnya kayak umum, maka tidak ada masalah. Ya, saya ulangi coba. Kalau jualannya ini murni jualan biasa, ya, kita menawarkan produk kita tadi ke dokter, ke klinik, ke puskesmas, atau kemana saja. Kalau sifatnya person, ini jelas tidak ada masalah. Kalau sifatnya person maka tidak ada masalah. Nah, tetapi ikhwatal iman, kalau sifatnya itu instansi, ya, kemudian kita tembus ke atas agar misal instansi tersebut hanya condong kepada kita, sementara yang lain juga ada yang lebih baik, tapi gara-gara bonus yang kita berikan dia meninggalkan yang baik, mengambil tidak baik, ini kan bermasalah tentunya, ya. Nah, jadi wallahu alam, yang mesti kita kaji adalah kalau sifatnya semata-mata jual beli dan sifatnya person individual, maka insya Allah tidak masalah, karena bonus di sini sifatnya seperti fasilitas umum yang biasa diberikan penjual kepada pembeli untuk menarik minat pembeli agar berbelanja di tempat kita. Insya Allah ini tidak masalah dan bukan termasuk sogok menyogok, ya. Tapi kalau sifatnya tender, nah ini lain cerita lagi, ya. Jadi misalnya rumah sakit membuka tender untuk pembelian barang. Nah, apabila penjual ini berkumpul di sebuah tempat untuk memenangkan lelang tersebut, ini kan tender dibuka biasanya, oke? Dibuka tender, ya. Nah, apabila, di sini nanti kita lihat, apabila pihak perusahaan obat-obatan ini memberikan bonus atau hadiah kepada penyelenggara agar nunjuk dia, ini tidak boleh, ini sogok namanya. Ya, jadi itu bisa kelihatan di situ. Ya, jadi kalau sifatnya person, insya Allah tidak ada masalah. Apabila kita meminjam motor kepada teman dan saat mengembalikan motor kita berniat untuk
membelikan makanan dengan niat untuk ucapan terima kasih, apakah ini diperbolehkan? Hukumnya boleh, tidak ada masalah. Ya, sering-sering juga boleh, nggak apa-apa. Ya, tidak ada masalah, situ tidak ada hutang piutang di situ. Pinjam motor, ya, kan tidak ada masalah di situ kan. Orang pinjam motor ya, ketika Anda terima kasih itu benar. Nabi kita mengatakan man sana ilaikum ma'rufa, barang siapa yang orang berbuat baik kepadanya maka disuruh membalas kebaikan tersebut. Mbak, ini motornya terima kasih, ya, ini oleh-oleh, boleh, enggak apa-apa, ya. Apa hukum membuat mahar atau merangkai mahar menggunakan uang asli? Nanti kan ada saraf di situ, ya, ada saraf, ada nanti tukar menukar uang di situ nanti, ya. Jadi ini dihindari karena khawatir kita jatuh ke dalam riba. Karena yang dijual itu apa coba? Ya, kan itu ada uangnya. Makanya ikhwatal iman, ketika pian menjual berlian yang dilapis dengan emas, misalnya, atau cincin yang dilapis emas yang dilapis dengan berlian misalnya, maka wallahu alam yang ulun tahu, ketika akan memperjualbelikannya harus dipisahkan terlebih dahulu. Ya, untuk apa? Menghindari saraf tadi, riba dalam masalah ini. Nah, maka kalau seandainya memperjualbelikan ini, tadi dipisahkan dahulu. Uangnya harus sama. Berapa? 1 juta, 1 juta. Itu harus deal. Nanti bingkainya berapa? Harus jelas. Ya, maka saran ulun hindari ini. Dan ngapa juga mahar dibuat kayak kapal, kayak cukung. Ya kan, udah ngasih mahar tok nih 1 juta selesai. Jangan dibuat yang mudah itu dibuat susah. Hari kan kita kadang-kadang membuat susah ini. Kadang penyebutan mahar juga, kadang heran juga. Dengan mahar 1.125.550 rupiah, ngapain coba? Kan ini nyusahin orang sebetulnya. Apa manfaat 500 rupiah lagi sekarang atau 550 rupiah? Ada gitu ya? Ada. Ini kan ngerepotin orang kayak gini. Nanti penghulunya juga gagap menyebutkannya, gagap nanti. Dengan mahar 1.125.555 rupiah sekian sen. Kan repot. Apa manfaatnya coba? Jangan buat susah yang mudah itu. Oh, diberi kemudahan kok kita buat susah. Nah, ini manusia hari itu. Kita juga heran kadang-kadang. Ya. Jadi jangan buat mudah itu menjadi susah. Ya, yasiru wala tu'asiru, permudah jangan persulit. Itu etikanya. Nah, ini para syabab juga nanti, jangan macam-macam. Udah kasih mahar berapa 10 juta selesai. Jangan ada embel-embel macam-macam lagi. Nanti susah. Kasihan penghulunya, gagap. Nanti yang mempelai juga gagap juga. Nanti belum apa-apa saya terima, kan karena bingung nanti. Wallahu alam. Lalu bagaimana dengan uang yang ulun terima terdahulu dari pekerjaan tersebut? Ya udah, yang dulu kita katakan dulu ya. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbi fantafalahu ma salaf. Maka baginya apa yang telah dia terima pada pertemuan, pada kasus-kasus terdahulu. Insyaallah masalah ini nanti ulun kaji nanti sore, kajian di Al-Faruq bersama Ummahat ya. Tentang tafsir Al-Baqarah ayat 275 tentang faman ja'ahu mau'izatun mir rabbi fantafalahu ma salaf wa amru ilallah wa man ada fa ulaika ashabun nar. Nanti ada ulun kaji nanti sore untuk kajian ibu-ibu di Masjid Al-Faruq. Yang punya waktu silahkan untuk berhadir. Ya, nanti langsung kajian nanti malam bersambung ya, nanti malam tentang konsekuensi jual beli bagian 1 dan besok pagi konsekuensi jual bagian 2 dan besok pagi di Ar-Rahmat tentang saraf tadi ya, kaidah-kaidah masalah tukar menukar uang dan masalah-masalah aktual berkaitan dengan masalah ini. Wallahu a'lam. Apa hukumnya jika kita membeli bahan bangunan dengan cara menabung atau menyimpan uang di toko bangunan tersebut yang sesuai dengan harga barang yang dibeli, dan apabila di saat kita ingin mengambil bahan bangunan tersebut ternyata ada kenaikan harga, misal awal pembelian harga 1 sak semen 50.000, ketika 6 bulan atau 1 tahun kemudian menjadi 60.000, jadi kita harus menambah kekurangan 10.000-nya. Untuk batas waktu pengambilan barang disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kalau sifatnya tabungan itu bukan jual beli namanya.
Jadi misalnya pengen bangun rumah tahun depan, maka pengen cicil dulu nabung, bukan beli. Kalau nabung itu harganya jelas. Ya. Kalau pengen juga cara kayak ini, maka buat akad apa? Akad salam. Pian butuh semen berapa sak? 1000 sak misalnya untuk rumah pian. Berapa pian bayar? Pian cash hari ini berapa? Untuk 100 sak berapa? 5 juta rupiah. Pian cash 5 juta. Dia pian bilang ke bangunan, Pak, nanti saya butuh ini 100 sak semen tahun depan. Boleh, enggak apa-apa. Yang penting uangnya dibayar cash di awal. Nanti barang kita minta di saat kita butuhkan sesuai dengan perkiraan yang kita sampaikan. Per tanggal 1 Muharram saya butuh 100 sak. Ini berapa duitnya? 5 juta rupiah. Masalah kenaikan besar tidak masalah. Itulah akad salam. Itulah kemudian dalam akad salam dan itulah keuntungan akad salam. Bahwa pembeli akan mendapatkan harga hari ini di saat diambil pada harga pada hari itu. Tapi kalau seperti tidak boleh. Tapi kalau sifatnya nabung saja bukan hutang, maka tidak masalah nabung. Mas saya nabung ya di tempat pian. Duitnya silakan mau pengen pakai silakan. Sifatnya tabungan saja. Ya. Nanti kalau sudah sampai tahun depan kita baru kita hitung berapa tabungan saya, berapa harga semen sekarang. Kalau sesuai harga tersebut selesai, kalau tidak mungkin kita nambah atau kita mengambil kelebihan yang ada. Wallahu a'lam. Saudara saya bekerja di bank sentral sebagai kasir, namun tugas dan saudara saya bekerja di bank sentral sebagai kasir, namun tugas dan job desk-nya berbeda dengan bank-bank pada umumnya yang tidak berkaitan langsung dengan nasabah dan pinjam finansial. Dia juga berniat agar dapat memperjuangkan sistem syariah di sana sehingga enggan untuk resign, apalagi ada keluarga yang dinafkahinya. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang hal tersebut? Ya, apa hukumnya kira-kira? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Nabi kita melaknat siapa? Pemakan riba, yang memberi makan riba, pencatatnya dan 2 orang saksinya dan semua orang yang terlibat dalam prosesi terjadinya riba. Kasir nerima setoran, kerja di mana? Di bank. Hukumnya haram, ikhwah. Memperjuangkan kapan mau jadinya? Memperjuangkan bank syariah, kapan kira-kira? Sampai Anda resign baru syariah terlaksana? Maka wasiat kami tinggalkan dan yakinlah bahwa ketika Anda tinggalkan yang haram karena Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Ya, jadi wasiat ulun tinggalkan ya karena ini jelas hukumnya haram. Karena kerja di bank konvensional secara umum, ya, jadi tinggalkan, itu saran kami dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti pekerjaan dengan yang lebih baik dan halal dan berkah insyaallah. Apa hukumnya menjadi juri lomba memasak kontes makanan sedangkan kita dilarang untuk mencela makanan? Syukran wa jazakumullah khairan. Ya kan mencela di situ kan bukan kita memaki-maki apa segalanya. Kalau kita mengatakan karena memang kayak gitu cara mainnya sudah. Ini kekurangan garam, rasanya tidak enak ya. Tapi ya kita katakan semua kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Larangan itu secara umum tidak boleh mencela makanan. Nabi kita kalau suka dimakan, kalau tidak suka maka beliau tinggalkan. Ya. Maka kalau ingin selamat dari syubhat, dari kerancuan, jangan jadi juri. Selesai. Ya nanti campaign kan ngomen tuh, nanti ngomen. Ini makanannya kadang-kadang kalau kita lihat chef itu dimarah-marahin kan. Wah, ini tuh. Wah, itu. Yang paling nyaman seperti itu, tinggalkan yang kira-kira memberatkan kita. Ana beli sepeda motor baru, alhamdulillah barakallahu fiik. Kemudian ana minta tolong sama orang kepolisian untuk mendapatkan nomor plat yang bagus. Apakah itu termasuk haram atau tidak karena tanpa ada sogo? Ini tidak masalah, tapi sekarang manfaatnya apa? Ya, manfaatnya apa? Karena biasanya untuk mendapatkan nomor polisi yang bagus itu kan butuh biaya, kan ada biaya itu.
Bahkan semakin sedikit nomornya semakin mahal, semakin cantik semakin mahal. Pertanyaan, manfaatnya apa? Nanti kita akan masuk dalam apa? Idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Itu hukumnya tidak dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala murka kepada siapa? Kepada mereka yang idha'atul mal, yang menghambur-hamburkan harta. Mending pian sumbangkan untuk pembangunan di Baka atau di Al-Barabai misalnya. Manfaat jelas. Ngepek ya. Boleh panitia ya. Manfaat. Daripada pian nanti pian pakai plat nomor 1, maksudnya apa? Ngoyo. Nanti riba. Kenapa? Kena berbangga lagi, sombong-sombong lagi nanti. Nggak ada manfaatnya ya kawan. Bahkan terkadang nomor itu seolah-olah menjadi sebuah kebanggaan. Ya, sebuah identitas. Komunitas. Kan seperti itu. Ada komunitas nomornya 113 111. Itu gengnya ini. Nah, triple 2 gengnya ini. Manfaatnya apa? Menumbuhkan keangkuhan, kesombongan. Nanti biayanya juga mahal. Maka saran kami kada usaha. Ya. Insya Allah berapapun nomor platnya nyaman dihafal insya Allah. Ya. Ya, oke. Jadi saran ulun kada usah. Oke. Itu udah biar aja plat yang biasa aja. Walaupun kata ini tidak mengapa, tapi nanti kita tersandung di idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak terlalu urgen. Tidak ada urgensinya, tidak ada. Ya, hanya sekedar asik-asik saja. Ustaz biar dikenal orang, itu punya nomor 1 itu berarti si fulan. Ya kan. Afwan, apakah kartu ATM yang diberikan oleh bank seperti kartu platinum kalau digunakan untuk fasilitas di bandara seperti masuk ruang lounge untuk makan gratis, bagian hukumnya bolehkah atau tidak? Jawabannya apa? Ya, pian punya kartu platinum, ATM platinum karena mungkin saldonya di atas 100 juta rupiah sehingga punya fasilitas dapat lounge gratis di bandara. Pian mau pergi ke Jawa, ya maka pian masuk lounge itu unjukin kartu tersebut, wah berarti kan pemegang kartu platinum walaupun isinya ada. Maksudnya ikan yang penting kan bisa pegang kartu platinum. Isinya tidak masalah. Setelah pasang-pasang 100 juta, dapat kartu itu tarik nanti kan 10 juta biasanya. Karena wajib 10 juta magang di dalam ATM kita, di dalam rekening kita. Kita dapat fasilitas gratis. Makan di lounge sepuasnya, makan, pijit kalau ada pijitnya, minum. Apa jawabannya, boleh apa tidak? Apa jawabannya? Boleh apa tidak? Tidak boleh jawabannya, itu haram. Kenapa? Manfaat. Kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Jangan ragu mengatakan tidak boleh. Itu tidak boleh ya ikhwan. Karena itu fasilitas dari bank. Semua manfaat yang diberikan bank kepada kita atas pinjaman yang kita berikan apa itu namanya adalah riba. Hukumnya adalah haram. Ya. Jadi yang punya platinum jangan berbangga-bangga sudah sekarang. Karena kedudukannya sama, tidak boleh dimanfaatkan. Ya kalau segitu manfaatin bisa narik lebih besar itu tidak masalah. Ya. Jadi memanfaatkan fasilitas kartu ATM, termasuk nanti yang pegang platinum misalnya bank tertentu, ketika berbelanja di tempat ini mendapatkan diskon sekian persen itu juga tidak boleh terima, hukumnya haram. Misalnya pemegang kartu debit A, di beberapa mall itu ada tertulis berbelanja menggunakan kartu debit ini mendapatkan diskon sekian, itu hukumnya riba, tidak boleh dipakai. Ya, tapi kalau seandainya kita berbelanja di mall diskon 20% tanpa terkait dengan ATM kita, maka tidak masalah, kita ambil. Tambah salun, kalau diskon tersebut tidak terkait dengan ATM yang kita miliki, maka tidak masalah. Tetapi apabila diskon tersebut dikaitkan dengan ATM kita, pemegang kartu debit dari bank ini, itu yang tidak boleh. Ya, biasanya kacamata itu ada pemegang kartu debit ini belanja di sini mendapatkan diskon 25%. Ini hukumnya haram dan hukumnya adalah riba. Wallahu a'lam. Apakah termasuk riswah ketika kita menjadi pegawai dikarenakan kedudukan salah satu keluarga seperti orang tua sebagai bupati misalkan, lalu diterimalah kita sebagai pegawai tanpa uang sepeser pun? Kalau memang pengen layak tidak masalah.
Pertanyaan ulama layak apa tidak di situ? Atau jangan sampai nanti ini nepotisme, karena atasannya adalah keluarga kita sebagai bupati, kita bisa nyelam masuk ke situ. Kalau memang kita masuknya jalurnya pas, resmi, kita ikut tes, kita lulus, kita berhak, ya tidak masalah. Artinya kita mendapatkan itu tidak terkait dengan jabatan keluarga kita. Ya, ini sudah tadi apa hukumnya GoFood atau minta belikan makanan sama Grab, tadi sudah kita jawab. Bolehkah kita mengalihkan hutang, misalnya kita berhutang ke A 100.000, kemudian ada yang berhutang ke kita 100.000, kemudian pada saat si A menagih kita mengatakan ambil uangnya sama, boleh, tapi dikonfirmasi. Ya, itu boleh mengalihkan hutang karena pada akhirnya sama saja, nanti tagih ke sana, dia hutang pada saya, tapi dikonfirmasi terlebih dahulu. Ya, tapi ingat tadi ulun katakan, kalau seandainya jangan sampai nanti kita justru menzalimi orang yang menghutangi kita. Contoh seperti ini, kita punya hutang ke A, sementara B punya hutang ke kita. Nah, ketika A nagih ke kita, ujar kita ambil ke B. Kalau seandainya B ini statusnya sama kayak kita, artinya segera membayar hutang, maka tidak masalah. Tapi kalau seandainya si B ini bermasalah, ya, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena kita telah menzalimi A dengan memindahkan tagihan kita kepada pihak B yang mungkin bermasalah. Artinya apa? Kita telah menzalimi A yang telah berbuat baik kepada kita. Tetapi kalau statusnya B-nya sudah siap, B, tolong bayarkan hutang kamu kepada saya kepada A. Siap, selesai masalahnya. Tapi kalau si B ini orangnya macet misalnya, orangnya bandel, ini tidak boleh. Kenapa? Karena A pian bawa ke dalam masalah pian dengan si B, ini tidak boleh, ini zalim namanya. Ya, tapi kalau B siap, B ini tolong kamu punya hutang kepada saya 100.000, bayarkan ke si A. Oke, ya selesai. A tolong ambil ke B. Ya, tapi kalau bisa kita yang ngambilin. Kenapa? Orang udah berbuat baik kepada kita, masa kita persulit? Itu etika ya ikhwah. Itu etika. Orang dah bantu kita, orang dah nolong kita, kemudian jangan kita persulit ketika membayar hutang tersebut. Maka Nabi kita mengatakan matlaul ghani zulmun. Orang yang menunda-nunda hutang itu termasuk tindak kezaliman. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Cukup ya? Ya. Ibu ada ibu? Oke, siap. Ada mikrofonnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Apa? Oh ya. Nggih. Nggih, wallahu alam. Ya, kalau mereka ini kan nyata-nyata orang yang tidak punya, artinya kita memberi itu semata-mata karena bukan karena jabatannya tapi karena kemiskinannya. Ya, semoga tidak mengapa. Ya, toh di situ tidak ada riswah kepada OPS Boy, apa riswahnya? Kan tidak ada riswah. Walaupun kita katakan dia sudah dapat gaji, tapi dengan kita tidak ada hubungan apa-apa di sini. Ini anggap sebagai bentuk hadiah. Sebagai bentuk hadiah. Jadi kita melihat, contoh misal pasukan kuning itu sudah ada gajinya kan, sudah ada gajinya. Nah, kita murni atas kemanusiaan, karena ingin memberi, dan orang yang kita anggap layak menerima hadiah kita siapa? Mereka ini, maka tidak bisa kita berikan. Ya, karena di situ tidak ada unsur apa-apa di situ. Apa kepentingan kita? Ya, dengan OPS Boy misalnya, kita mau ngapain coba? Minta jabatan kepadanya, kan enggak? Ada jabatan nggak sih? Tahu Facebook ada Allah. Ya, jadi semoga tidak mengapa. Ini lebih kepada kebaikan, ya, albir, kebaikan kepada orang-orang atau kepada sahabat-sahabat kita. Kemudian itu menjadi kebaikan, insyaallah kemudian tidak mengapa. Itu Bu ya. Jadi pertama tadi boleh ngasih DP untuk buat kue itu istisna. Yang kedua semoga tidak mengapa memberikan office boy atau yang lain yang semisal, ya, karena mereka pemberian kita semata-mata karena faktor finansialnya, ya, dan di situ tidak ada unsur riswah wallahu alam.
Oh, jadi pihak kedua Oke, baik, baik. Nah, nanti yang menjadi pertanyaan Ibu, ya, akadnya dengan pihak kedua ini apa? Kalau wallahu alam, kalau akadnya jual beli, ya, maka nanti bisa tergolong kepada menjual barang yang belum dimiliki. Maka dalam hal ini sebaiknya pihak pertama itu hanya pesan barang kepada pihak kedua, nanti pihak kedua ke pihak ketiga. Apabila barang sudah siap di pihak kedua, maka diadakan transaksi. Nah, karena wallahu alam, kalau kita katakan kita berikan DP atas apa? Dia bukan produsen kue tersebut, ya. Dia bukan tukang yang membuat mebel tersebut, bukan. Nah, ketika kita berikan DP, pertanyaannya untuk apa? Untuk barangnya mana? Nah, sementara kaidah mengatakan bahwa tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki. Maka sebaiknya tidak ada DP dalam hal ini, kecuali apabila pian langsung dengan pihak produsen, pihak pengrajin, ya, atau pihak sekarang itu yang pembuat akikah misalnya, maka tidak masalah. Tapi ketika ada perantara, berarti perantara ini adalah sebagai penjualnya, sebagai bayarnya. Nah, ketika bayar meminta uang kepada kita, yang menjadi soal adalah itu uang untuk apa? Ketika untuk barangnya mana? Karena kaidah kita sampaikan bahwa ketika mengakadkan satu transaksi, barang harus siap. Kecuali kalau barangnya mesti dijahit, dibuat terlebih dahulu dengan pihak-pihak produsen. Wallahu alam, saran kami jangan lakukan hal demikian, kecuali kalau pengen langsung ke pihak produsen atau pihak pertama, maka tidak mengapa diberikan DP karena ini akad-akad istisna. Wallahu alam. Cukup untuk pagi ini, kita jumpa lagi insyaallah di lain kesempatan. Yang punya waktu nanti sore, nanti malam, besok pagi di Ar-Rahmat, dan besok malam di Baitul Hikmah insyaallah. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Semoga segala yang kita sampaikan bermanfaat, dan kalau ada yang khilaf belum minta maaf, ya. Kalau adanya keliru nanti sampaikan kekeliruan tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.